Kalau masalah memandikan mayit itu sebenarnya ada yang minimal, ada yang maksimal. Kalau minimal, cara memandikan mayit itu yang penting disiram kepada siram, penting ya. Disiram terhadap seluruh ininya angkat, kasih atau masuk kuping. Nah, tahan, angkat ini kamu ini aja. Iya, apa terus? Ya seperti itu. Torot, sama tadi mayit. Pelan-pelan. Itu ada yang maksimal, ada yang minimal. Kalau minimal serius. Yang minimal siram kepada seluruh anggota badan dari mayit. Tapi najisnya harus dihilangkan. Ya, iya, dapat terus disiram. Yang harus seperti itu. Ini pengorbanan. Hari kita tahan gitu, mana tahan dulu. Terus, seperti itu. Disiram. Kalau secara berurutan ya, memang harus minimal itu disiram kepada seluruh anggota badan dari mayit tadi dan najisnya harus dihilangkan. Ya, digosok. Dan kalau mau menggosok, tangannya harus menggunakan penghalang atau kaos tangan kayak gitu. Karena anggota yang haram, yang dilarang dilihat itu dilarang disentuh. Kita kan tahu batasan aurat laki-laki seperti apa. Masa anggota bainas surah waruga mau ditinggalkan kalau najisnya ada di sana? Jadi otomatis kita harus menggunakan penghalang. Walaupun itu keluarga kita sendiri, jadi harus digosok ya, disiram. Itu minimal najisnya atau kotorannya hilang. Tapi kalau secara maksimal ya harus disiram. Kalau secara berurutan mungkin ya digosok semuanya sambil disiram. Ayo gosok. Yang penting gosok kena itu. Digosok semuanya. Ini mandikan pelan-pelan guys. Nah, ini memandikan. Ya. Nah, kalau bisa di bawah itu di bawah ini. Nah, ini kan praktek mayit beneran. Harus digosok. Yang paling suci memang karena ini bukan mayit. Gosok. Ya, sampai ini. Seperti itu. Iya, sudah. Jadi kalau cara memandikan kan kita berbeda ya. Biasanya semua anggota tubuh dan kubul itu juga harus caranya. Kalau ini kan tidak mungkin dibalik. Kalian pasti lucu atau merasa tapi kalau mayit beneran itu tubuhnya itu harus dibersihkan. Tubuhnya harus dibersihkan. Ya ini tidak usah ini. Tubuhnya harus dibersihkan dan caranya yaitu harus dibalik. Dibalik mayitnya. Ini tengok ini ya. Nah, dan perutnya harus digosok dengan semua. Nah, perutnya ini tujuannya agar supaya kotorannya keluar. Ya. Perutnya pelan-pelan lagi. Perutnya seperti itu agar supaya kotorannya keluar. Kemudian terus giginya itu harus digosok. Udah. Digosoknya itu pakai, kalau bisa pakai kain yang basah kemudian digosok. Kemudian digosokkan kainnya ketika menggunakan kain basah. Ini kalian cara memandikan, anggap saja ini sudah selesai semua. Ya, selesai semuanya itu semuanya harus. Ini kan enggak secara maksimal. Ya, mulai dari awal dari atas ke bawah, kemudian disiram dulu, digosok. Itu biasanya kalau orang mandikan pakai sabun. Nah, kayak orang mandi biasa itu. Nah, airnya itu ada yang menggunakan sabun ya, airnya ada yang menggunakan air sabun kemudian disiramkan. Air sabun itu nanti dicampur dengan daun bidara. Ya, sekarang pakai daun bukol itu. Tapi kalau tidak pakai itu tidak apa-apa. Yang penting dari tujuan itu agar mayit itu tidak bau busuk seketika. Tidak berbau busuk, tidak cepat membusuk lah seperti itu. Maka kemudian disiram pakai air yang dicampur dengan sabun dan daun bidara tadi disiram. Ini anggap saja kita menyiram. Nah, setelah itu kemudian, tapi sebelum itu, setelah itu pakai ada istilah wudhunya itu sebelum 3 kali pembersihan yang terakhir. Diwudhui caranya
nawaitul wudu'a al-masnuna lihadzal mayyiti. Nek lanang, tapi nek wedok lihadzil mayyitati. Nawaitul wudu'a al-masnuna lihadzil mayyitati. Kalau istilah disuruh berkumur atau disuruh apa namanya, atau disuruh istinsya, itu yang kemungkinan ada perbedaan pendapat. Tapi yang saya tahu ketika wudhu itu diusahakan mulutnya itu tertutup agar supaya tidak memasukkan air. Ini mari taklak. Dan supaya tidak memasukkan air. Nah, ketika diwudhui dengan model niat seperti tadi, baru disiram dengan menggunakan air tadi dan disiram menggunakan air apa? Air yang murni. Kemudian yang terakhir pakai air yang dicampur dengan sabun atau dalam bicara. Ya kalau secara itu kemungkinan ya kasihan ini. Dan kalian cicip pastinya. Karena cara membersihkan dubur itu ya airnya harus dibalik. Kalau bisa tidak dibalik ya seperti ini dibersihkan. Tapi ingat harus pakai pembatas, harus pakai sarung tangan. Karena kita harus menggunakan prinsip anggota tubuh yang tidak boleh dilihat juga tidak boleh disentuh. Meskipun itu kewajiban kita semua. Apa curi melihat kamu? Oh bisa. Ada aturan di sana. Kemudian ya sudah selesai ketika disiram. Lah, saya pikir kalau masalah materi yang penting kita mau mempelajari, yang paling terpenting itu ketika ada di masyarakat adalah keberanian kita untuk menggantikan orang yang tidak ada. Kok cek takut lah, itu yang repot kalau semuanya takut. Nanti diambil alih oleh orang yang tidak mengerti. Iya harus mengerti seperti kita, kalian dan saya harus ketika disuruh jangan mundur, ya saya. Ya taat harus seperti itu. Ya kalau mainnya keluarga kita sendiri, kalau mainnya orang lain, masa kita mau mundur? Harus tetap dimandikan. Makanya kita harus mengikuti praktek tajhizul janazah. Meskipun ini tidak maksimal, yang penting kita tahu tata caranya lah. Mulai dari minimal seperti apa, kemudian secara maksimal. Dan harus perlu diketahui, memandikan mayat itu tidak boleh ada orang lain yang melihat. Loh ini nak apa? Ya ini kan praktek agar supaya tahu. Ya kalau besok ya harus ditutupi. Kalau di keluarga atau di tempat-tempat kita itu sudah mencukupi, kan biasanya ditutup pakai kain hijau. Itu biasanya yang diperbolehkan adalah keluarganya sendiri. Sudah kita anggap selesai saja. Niat itu nggak ada kalau niat itu. Ya wudhu yang nawaitul ghusl an hadzal mayyit seperti itu ya. Niati karena niat itu yang di dalam hati, niat saya memandikan mayit ini. Biasanya kata istilah disucikan itu yang meliputi wudhu dan juga mandikan. Dan tanya manusia menjadi suci. Kalau memang tidak ada orang lain-lain, ya tidak perlu mungkin lah, meskipun kalau mungkin yang wudhu ustaz seperti kalian bisa menunggu. Sudah, ya kita dianggap cukup. Ayo mayitnya bangun sendiri. Kalau sampai di musim. Ganti indikator. Sekeren indikator aja. Raja dikejar video. Perhatikan, ini saya jelaskan. Megodi Pak. Saya jelaskan mengenai kafan. Kafan ini yang berlaku di masyarakat satu diampar di sini, satu diampar, kemudian diampar lagi satu di sampingnya agak Menyamping. Iya, agak di tengah itu. ya pokoknya double mencari, setelah itu di tengah.
yang terjadi di masyarakat itu begini, termasuk rata-rata umum di Indonesia. Nah, cara begini sebenarnya adalah sama. Caranya bukan begini, walaupun di masyarakat itu sama. Ini tidak habis, tetapi dijadikan masih satu habis itu. Kalau caranya begini, ini masih hitungan satu habis, bukan 3 habis. Coba itu. Jadi jangan kita. Nah, Tangannya gini ya, ini yang perlu diperhatikan. Kebanyakan di masyarakat kita sama cara mengungkapkannya. Satu lapis kain ini dapat menutupi semua tubuh mayit. Ya, satu lapis ini dapat menutupi semua tubuh si mayit. Coba ini dilihatkan. Nah, ini kan dari putih. Ini gak bisa. Iya, sorban. Pasang tanda kok sorban. Hah? Kan sorban, Pak. Coba boleh nanya kecil dulu. Coba. Iya. Kemudian kalau kain ini kurang lebar, maka boleh ya, 2 kain ini dijahit jadi satu. Dijahit jadi satu, maka satu lapis. Ini yang benar begitu. Termasuk pelatihan pikiran itu satu lapis dapat menutupi semua tubuh si mayit. Benar. Ayo. Nah, lebarnya berapa ini? 1 meter. Lebarnya, bukan panjangnya. Lebarnya 1 meter. 90 ini. 90 ya. Ya, 90. Ada yang 90, ada yang 140 lebarnya, ada yang 190, hampir 2 meter. Nah, kalau yang mati kayak ya, jadi diukur dulu. Kalau matinya seperti saya, oh, 90. Tapi kurang. Ya. Ini kalau yang maju besar, maka diukur. Kalau seumpama diukur ini 140, lebihkan sedikit. Jangan pas menutupi, tetapi harus ada lebihnya. Lebihnya kira-kira 10 cm. Nah, ini yang umum masyarakat saya lihat itu begini. Saya menegur karena ilmu saya salah, dan saya menegur orang kalau di rumah saya lihat itu mengkampanye dengan cara begini. Saya takut ilmu saya mungkin ada pendapat lain yang, karena takutnya dari dulu-dulunya kiai itu memang begini cara mengkampanye. Jadi, cuman kalau saya bilang bahwa ini
Misalnya ini cukup 1 lapis, maka 2 lapis langsung satu. Nah, ini sudah 2 lapis. Kalau kemudian lagi, nah ini baru dikatakan 3 lapis. Kemudian jubah bagaimana? Gak pakai jubah laki-laki gak apa-apa, gak pakai jubah gak apa-apa. Itu sunnah saja. Laki-laki sunnah. Laki-laki pakai jubah. Ini tidak harus. Yang wajib itu 3 lapisan. Gak pakai ini. Pakai 3 lapis ini langsung dibungkus sudah cukup. Cuma yang terjadi di masyarakat ya seperti tadi replikannya pakai ini, kemudian pakai surban ditutupi, ya, sehingga banyak terjadi karena kalau di Madura ya mimpi dan orang lain itu akan terjadi berambut kita tahu ini anak apa majid tarik yang boleh saya nggak tahu. Tapi pelatihan di zaman itu begitu. Ini sudah dikatakan 3 lapis. Laki-laki itu ini aja sebenarnya. Pakai begini gak apa-apa. Besok gak apa-apa. Ini 1 lapis. Kalau tidak dijahit begini, ini 1 lapis. Dihitung 1 lapis. Kemudian di atasnya lagi sama seperti ini nanti 2 lapis. Nah kalau begini satu setengah lapis, bukan 2 lapis, 1,5. Karena ini murah. Setiap 1 lapis harus bisa menutupi seluruh tubuh si mayit. Itu pelatihan di yang ada begitu. Tapi kalau yang umum di masyarakat ya seperti begini. Saya juga mau negur gimana takutnya. Kemudian kalau di Sukorejo orang penampilan itu 3 lapis sama dari 1. Nah coba tidur. Kali ini sama baring. Tali ini 3 boleh 5 pokoknya ganjil, jangan 4, boleh 5. 3 yang wajib, 4 nggak boleh, 5 boleh. Panjangnya berapa? Panjangnya dilebihkan 50 cm ya. Kemudian cara membungkusnya ini cara membungkusnya yang pertama dimulai dari sebelah kanan, dari sebelah kanan mayit, dari kanan mayit. Saya kira kanan kanan mayit. Setelah itu setelah itu yang kiri. Kemudian lapis kedua yang kanan juga. Nah, lihat depan apa Pak? Lihat. Maju. Kemudian yang kiri. Setelah itu kalau ada lagi lapis berikutnya yang kanan lagi. Ya, sebelumnya lubang-lubang anggota tubuh itu dikasih napas. Oh iya. Kalau nggak kasih, sekarang gini nggak kok. Bukan lagi. Napas saya dikasih wangi-wangian. Coba dibuka lagi.
boleh buka boleh. Ya itu kabeh udele, Bukan fee setiap bulan. Tidak bolongan, bolongan. Coba Bolongan itu. dada sarung ini ditutup dulu si mayit. Dari kanan mandi, mayitnya itu Oh, gergin. setiap lapis ini dikasih wangi-wangian. Kasih wangi-wangian yang dengan apa kafur parus dilembutkan, dihancurkan. Belakangnya bukan atasnya. Itu yang ditutup pakai kapas itu bagian yang berlubang. Bagaimana? Yang berlubang. Mana boleh? Sorry ya. Hidung. Nah, coba dok nih. Masuk tanah. Atas corona. Harian beritanya. Terus jari-jari itu Kemudian setiap lempetan dikasih kapas. Kalau katanya tulis Arab boleh, katanya nikah. Di lubang dubur juga ditutup. Kemudian hasafah wajib dikasih kapas. Tapi yang tebal, hasafah yang tebal, dubur juga yang banyak. Yang kalau keluar cahaya itu kemudian lempetan tangan juga dikasih. Kemudian surbannya ini jangan begini, tapi di sana dari perempuan dibuat kerudung seperti orang Batak. Seperti orang Batak dibuat kerudung. Iya, kodungan. Ada kodung. Terserah yang penting dibuat kerudung. Jangan menutupi pipinya, karena pipi nanti menempel ke tanah. Sudah, saya anggap sudah selesai. Sudah selesai. Bulan seperti tadi dari kanan dulu, dari sebelah kanan, Tutup lagi. dari sebelah kanan. Coba sampai. Terus ini kanan sini, Kanan dulu. kanan dulu. Enggak, yang betul. Kanan dulu. Oh, ini bukan. Oh iya. Terus kanan. Yang kiri. Tadinya berapa Pak? Pakai yang berapa Pak? 3. Yang 5 apa yang 3? 5 bisa. 3 ya, 3 saja Pak. 3 langsung sini. Ya kalau 3 langsung sini. Kalau ada ini tidak bergerak bisa panjang ke bawah. Tambah ikatan. Tembak. Seleretan. Lurus tangan ini. Tidak boleh ada Atau tangannya diikat dulu. Biar gak gerak. Pak, storage buka mari. Kina. Pak, itu lampu. Terus tutupnya gimana ini caranya? Tak lupuk. Coba kepalanya Kak, kepalanya. Iya tutup. Nah, itu tuh biasa kayak tadi. Kanan dulu. Kayak tadi dulu. Ya ini praktek ya, nanti dibuka kok. Sepenting anu ini coba dicekel ya. Nah, Lagi. Weh. Tunggu.
langsung ikannya di ujungnya. Nanti yang nggak beres saya potong ya. Kayak tadi ada mano-mano gitu. Iya, enggak apa-apa. Ikat dulu sementara. Masa diulangin lilit. Aja. Wes pokoknya ojo sampai ada. Iki kok nek dibur iki kan buka pipi. Wes. Wes Pak ya, ngono Pak ya? Sudah. Ayo, kamu bangun. Pinggir. Takut malaikat. Pak.